Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Mutiara Nusantara, NIM 190510276, mahasiswa manajemen Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang resistensi terhadap perubahan. Definisi resistensi terhadap perubahan menurut Krittner dan Kineci tahun 2001. Resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional atau tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman baik nyata maupun imajiner apabila terjadi perubahan pada pekerjaan rutin. Menurut Orek 2003, resistensi terhadap perubahan adalah perilaku karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan, enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku atau tidak open mind. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul dalam berbagai macam bentuk reaksi. Menurut Judson tahun 1991, resistensi aktif, misalnya sabotase, memperlambat kerja. Resistensi pasif, misalnya bekerja sesedikit mungkin, tidak ingin mempelajari tugas baru. Reaksi yang tidak dapat dibedakan, misalnya bekerja hanya berdasarkan perintah, kehilangan minat terhadap pekerjaan. Penerimaan, misalnya mau bekerja sama, antusias. Penyebab terjadinya resistensi terhadap perubahan. Saya akan menyebutkan poin-poinnya saja, teman-teman. Teman-teman bisa menyimaknya di materi yang sudah saya berikan ini, sambil saya membacakan poin-poin pentingnya. Menurut Robbins dan Krittner Kineci, 1. Kebiasaan. 2. Ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. 3. Faktor-faktor ekonomi. 4. Tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja. Jadi, seorang atasan itu harus mempercayai bawahannya, karena hal itu dapat memberi motivasi kepada bawahan untuk selalu bekerja dengan baik, sehingga menghasilkan hal yang baik juga. 5. Takut mengalami kegagalan. 6. Hilangnya status atau keamanan kerja. 7. Tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Seseorang akan melakukan resistensi terhadap perubahan bila yang bersangkutan memperkirakan atau melihat bahwa dirinya akan mendapatkan manfaat bila melakukannya juga. Langkah-langkah organisasi. Perubahan harus betul-betul direncanakan dengan baik. Sebelum perubahan digulirkan, maka pihak-pihak yang terkait dengan perubahan seperti manajemen puncak, para manajer, dan agen perubahan harus merencanakannya dengan matang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan ini antara lain melakukan analisa yang mendalam tentang ada tidaknya kebutuhan untuk melakukan perubahan di perusahaan. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari perubahan. Mengenali faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan dan cara mengatasinya. Menyusun strategi yang tepat untuk menggulirkan perubahan. Mempersiapkan parameter-parameter dan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan untuk mengevaluasi perubahan. Menunjuk praktisi perubahan yang mempunyai kemampuan dalam mengelola perubahan. Perubahan manajemen bukanlah sebuah hal yang dapat digulirkan begitu saja, tetapi perlu dipikirkan matang-matang. Proses pelaksanaannya oleh karena itu, tim yang ditunjuk sebagai ujung tombak dalam perubahan haruslah seseorang yang mempunyai pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang baik dalam aspek-aspek berkaitan dengan pengelolaan perubahan. Membangun koalisi yang solid di antara para pihak yang berkaitan dengan perubahan, yaitu para pimpinan di tingkat direktur, divisi, atau departemen, dan para pelaksana perubahan. Mereka harus bekerja sama dalam sebuah tim yang solid dalam melaksanakan perubahan. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan dukungan terhadap perubahan yang digulirkan dan mencegah terjadinya resistensi terhadap perubahan. Bersikap terhadap resistensi. Tidak mengabaikan resistensi yang muncul dalam
menghadapi proses perubahan itu, tetapi perlu segera diatasi melalui pendekatan-pendekatan sesuai dengan situasi resistensi yang terjadi. Peran manajer dalam mengatasi resistensi dalam perubahan organisasi, menurut Fernandes dan Reine. Mohon teman-teman sambil diperhatikan ya. 1. Memastikan kebutuhan. 2. Menyediakan rencana. 3. Membangun dukungan bagi perubahan dan mengatasi resistensi. 4. Memastikan dukungan top manajemen dan komitmen. 5. Membangun dukungan eksternal. 6. Menyediakan sumber daya. 7. Melembagakan perubahan. 8. Mengejar perubahan komprehensif. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Saya meringkasnya agar bisa lebih dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi sampai selesai. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.